Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahayu, NPM 20410027, kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan pengalaman saya membaca puisi guna memenuhi tugas perkuliahan. Tugas saya adalah menceritakan pengalaman ketika membaca puisi. Saya sebenarnya belum pernah membaca puisi secara langsung dan di depan orang banyak, karena pertama, saya pemalu orangnya, kedua, tidak memiliki kesempatan, dan saya tidak pede dengan apa yang akan saya tampilkan. Saya sebenarnya tuh dari SD sudah suka membaca novel, cerita, puisi. Semenjak SD ke SMP itu tuh sering banget, bahkan sering melihat-lihat di internet juga puisi-puisi karya-karya siapa, Pastianaka atau Sapardi Djoko gitu. Lambat laun ke SMA saya sudah tidak tertarik karena mungkin banyak ekstra juga yang saya ambil, dan di lingkungan terdekat saya juga tidak ada yang suka ke perpustakaan, bahkan jarang. Kalau ada tuh pasti ya bahasa mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia, dan itu tuh juga harus wajib ke perpustakaan mencari puisi, nanti dijabarkan gitu baru ke perpustakaan. Dan jika saya disuruh membacakan puisi di depan umum, mungkin saya akan mempelajari bagaimana cara bicara, cara memandang, cara pede dengan kemampuan saya. Dan saya mau sih berusaha dan ingin menampilkan puisi saya yang pernah saya buat itu waktu SMP. Saya juga orangnya tuh mut-mutan juga sih untuk membaca puisi, tapi saya tuh sebenarnya lebih suka membaca novel gitu. Dan puisi yang saya sukai dari dulu sampai sekarang itu tuh Hujan di Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Darmono. Dan kurang lebihnya saya akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Dan puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko itu tuh ditulis pada tahun 1989. Puisi itu tuh dibuatnya tuh dalam musim kemarau. Hujan yang sedang turun pada waktu saat itu tuh sangat berarti.
Ibaratnya, jika terjadi sesuatu yang bukan pada waktunya, seharusnya pasti ada yang penting dan menarik di balik itu. Bagi Sapardi sendiri, hujan bulan Juni bukan sekedar rahmat dari sang pemilik semesta. Dan ketika banyak pohon yang merindukan hujan, tanah yang mengharap hujan masuk ke sela-selanya, hingga akhirnya turunlah hujan di musim kemarau bulan Juni. Pada akhir kalimat terdapat makna dari sebuah rasa yang mungkin saja rindu atau cinta kepada orang lain. Dan di akhir puisi tersebut itu tuh terdapat makna dari sebuah rasa yang mungkin saja dia tuh rindu atau cinta kepada orang lain. Hujan itu menghapuskan jejak atau ragu-ragu dari ketidakberanian dalam hal mengungkapkan rasa cinta itu. Atau makna yang lebih dominan itu tuh lebih berkaitan dengan ketabahan dan kesabaran sebuah kasih sayang. Pada lirik puisi yang tadi saya bacakan, tidak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Sapardi Djoko yang menciptakan puisi tersebut, dia menggambarkan hujan sebagai kasih sayang. Dan dalam puisi itu tuh mengungkapkan kepada seseorang yang lebih memilih untuk mencintai dalam diam. Jadi dia tuh tidak berbicara kalau dia tuh mencintai seseorang. Dan amanat yang disampaikan kepada Sapardi Djoko di dalam puisi yang dia buat yaitu ketabahan tadi yang sudah saya sebutkan, kearifan juga, dan kebijaksanaan yang harus dimiliki seseorang dalam keadaan berat sekalipun. Jadi kita tidak boleh melarikan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Puisi ini juga mengamanatkan agar tidak berlarut-larut dalam perasaan sedihnya. Kita sebagai manusia bisa merasakan senang, sedih, tapi kita tidak boleh berlarut-larut atau menyesalinya seumur hidup gitu. Kita tidak bisa, dan kita harus hidup maju. Kita tidak boleh berlarut-larut juga, karena itu tidak baik. Dan kita harus melupakan perasaan yang tidak membuat kita nyaman. Itu amanat dari Sapardi Djoko di dalam puisi karyanya Hujan Bulan Juni. Menurut sudut pandang saya, puisi tersebut menggambarkan pesan amanah tabah dan bijak. Terus menyimpan banyak arti di dalam bait per baitnya. Hingga si pembaca timbul pertanyaan. Logikanya yang sederhana. Ini saya ambil bait dari puisi tadi. Dirahasiakannya rintik rindunya. Itu sudah jelas mengandung pertanyaan. Yang jawabannya adalah manusia itu hidup bersama alam. Maka harus bisa menyikapi alam dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam puisi tersebut apakah berhubungan dengan kehidupan saya? Menurut saya pribadi tergantung dengan pembacanya. Yang namanya orang kan berbeda-beda, pengalamannya juga berbeda. Tapi yang berhubungan dengan saya itu judulnya saja sudah menggambarkan bukan dari kenangan, tetapi menyangkut peristiwa orang banyak, bukan dari satu orang saja. Dan manfaat yang saya peroleh dalam puisi tersebut yaitu sudah jelas memberi manfaat buat saya sendiri.
dan memberi manfaat buat semua orang yang sudah membaca puisi tersebut, karena di dalamnya mengandung arti kehidupan manusia terhadap alam, bagaimana untuk menyikapinya, dan sayang sekali bahasa puisi tersebut terlalu dalam untuk dimengerti, tapi bagus. Itu puisi yang saya sukai dari dulu sampai sekarang, dan belum bisa saya tampilkan dan belum saya bisa bacakan di depan umum. Kurang lebihnya begitu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan pendapat saya tentang pengalaman saya membaca puisi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.